Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berikut adalah tutorial tata cara penginputan nilai oleh pengawas ujian di Rumah Quran Zaid bin Sabit. Di seluruh map absensi kelas itu sudah terdapat form penilaian dan juga soal sesuai dengan kompetensi kelasnya masing-masing. Kita mulai dari kelas Iqra. Yang pertama, di situ ada 10 aspek penilaian. Jadi akan ada 10 hal yang akan dinilai oleh penguji. Nah, maka di sini Anda tekankan bahwasanya penguji ini kita akan menggunakan pengawas silang, bukan guru kelas masing-masing yang menguji ujian anaknya. Nah, maka perlu diperhatikan adalah bahwasanya penguji ini memiliki kompetensi terhadap apa yang akan dia nilai. Misalnya guru kelas Iqra harus paham tentang huruf hijaiyah, tentang harokat, tentang tanwin, tentang menyambung huruf, sebagaimana ketika mengajarkan kelas Iqra. Dia harus paham, yang mengawas di kelas Iqra harus paham ini. Demikian pula kelas tajwid, ya, karena nanti aspek penilaiannya tentu beda. Ya, ini kan kelas Iqra mulai dari huruf hijaiyah, harokat, dan seterusnya sampai kelancaran. Sedangkan yang kelas tajwid yang dinilai beda lagi, mulai dari alif lam qamariyah, hukum nun sukun, hukum mim, dan seterusnya. Ya. Nah, maka ketika pengawas kelas tajwid harus paham tentang hukum-hukum ini. Demikian pula kelas tahsin. Kelas tahsin nanti berbeda lagi, aspek penilaiannya akan dinilai adalah makhorijul huruf, sifat huruf, hukum dengung. Nah, maka jangan sampai nanti Ustaz Salman meletakkan pengawas yang dia belum menguasai tentang aspek-aspek yang dinilai. Nah, terus bagaimana tata cara pengisiannya? Nah, di dalam map juga sudah disediakan soal. Soal kita mulai dari kelas Iqra terlebih dahulu. Nah, di kelas Iqra ini kan ada soal Iqra. Ada 10 aspek penilaian tadi, mulai dari huruf hijaiyah, harokat, dan seterusnya sampai kelancaran, dan ada ayat yang akan dibaca. Nah, maka lembar ini nanti silakan letakkan saja di atas meja ujian. Panggil anaknya satu-satu sesuai absen, minta dia baca. Nah, kemudian ketika dia baca, misal kolom pertama ini, au yaja'alallahu lahunna sabila. Yang kita simak atau yang fokus perhatian kita adalah tentang huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyahnya sudah benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang tertukar, dan tidak ragu-ragu, maka ya, silakan diletakkan saja nilainya atau dituliskan nilainya di situ, nilai sempurna, nilai 10. Ya. Akan tetapi kalau ternyata salah atau tertukar hurufnya, atau dia ragu ini huruf apa gitu ya, maka silakan penguji ya menentukan nilai yang layak untuk anak tersebut berapa. Nah, kemudian di sini ada rentang penilaiannya antara 6 sampai 10. Berarti nilai terendah di sini 6, nilai maksimalnya tulis 10. Jangan takut nanti kalau ternyata kurang bagus nanti lulus pula. Enggak. Kalau nilainya 6 semua misalnya kali 10 baru 60 di sini. Sedangkan KKM kita adalah 80, berarti kalau 60 nilainya dia belum layak untuk naik kompetensi selanjutnya. Nah, begitu juga untuk kelas tajwid, cara penilaiannya sama seperti itu, dan soalnya pun sama, dia per kolom ya. Jadi soal pertama misalnya di situ tentang Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Nah, nanti silakan disimak bacaan anak, sudah benar atau belum Al-Qamariyah dan Asyamsiyahnya. Kalau benar semua, tidak ada yang salah, kasih nilai 10. Kalau ternyata kurang atau tidak tepat atau salah atau keliru, ya silakan diberi penilaian berapa yang layak. Tulis saja di sini ya. Nah, hanya saja nanti di kelas tahsin yang sedikit berbeda. Karena kenapa? Di kelas tahsin aspek penilaiannya tetap 10. Mulai dari makhorijul huruf, sifat huruf, sampai kelancaran. Akan tetapi soalnya hanya ada 4. Nah, di sini ya. Jadi ada 4 soal. Akan tetapi nanti di masing-masing soal ini aspek yang dinilai bisa ada 2 sampai 3 penilaian.
Nah, lihat di sini ada makharijul huruf, sifat huruf, dan huruf ro. Maka ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai wa ila rabbika farghab, maka 3 aspek ini yang diperhatikan. Ya, 3 aspek ini yang diperhatikan. Kemudian isikan nilainya di sini. Makhrajnya berapa, kemudian sifatnya berapa, tebal tipis ro-nya berapa, dari soal yang kita atau dari bacaan yang kita simak tadi di dalam soal pertama. Karena kenapa? Karena kalau sudah kelas tahsin ini kan kelas yang tingkat tingginya istilahnya. Jadi seluruh hukum-hukum mulai dari hukum tajwid, hukum dengungan panjang pendek, makharijul huruf dan seterusnya harus diterapkan. Maka tidak bisa kita satu ayat ini kita pisahkan, ini khusus makhraj, satu ayat khusus sifat ini, karena terlalu pendek kita untuk menyimak. Maka dari satu surat inilah makhrajnya kita nilai, sifat hurufnya kita nilai, kemudian tebal tipis ro-nya kita nilai. Nah, nanti juga di bawahnya hukum dengung, mat, dan kelancaran. Nah, ini kita nilai dari satu surat yang dia baca, kemudian kita isikan di sini berapa matnya gitu ya, berapa tadi kelancarannya dan seterusnya. Nah, itu tata cara pengujiannya. Nah, kemudian nanti setelah nilai-nilai ini diinput secara manual oleh penguji di kelas, ya, ini kan tentu akan ditulis manual nih. Nanti tugas guru asli kelas tersebut menginput nilai ini ke dalam spreadsheet. Nah, contoh di sini kelas D1 Iqra, Ustazah Rara. Nanti Ustazah Rara ambil map kelasnya, absensi kelasnya, kemudian inputlah nilai-nilai ini ke dalam link spreadsheet yang akan dibagikan nanti ya. Tampilannya akan sama seperti ini. Maka tinggal dicari di bawah, ada D1 kelas Iqra, E1. Ini Ana susun berdasarkan kompetensi ya. Ini D1 sampai D6B Iqra, kemudian E5 tajwid sampai D2, kemudian selanjutnya tahsin dan seterusnya sampai tahfiz ya. Nah, maka nanti tolong nilai-nilai di sini disalin ke dalam link spreadsheet. Cari aja link kelas masing-masing di bawah sini ya. Tujuannya untuk memudahkan kita menginput nilai raport ya. Nanti insya Allah Ana yang akan cetakkan, nanti sudah Ana masukkan ke dalam map kelas masing-masing seperti tahun lalu ya. Nah, kemudian untuk kelas tahfiz, alhamdulillah sudah terlaksana dan kemarin sudah Ana briefing secara tatap muka ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini tanda tangan penguji dan namanya diisi ya, supaya kita tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai anak ini ya. Nah, demikian tutorial yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau seandainya ada yang belum bisa dipahami, silahkan jangan ragu-ragu, kita gunakan grup untuk berkoordinasi ya, supaya nanti ujiannya bisa lancar dan tidak ada halangan atau kendala. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.